Recording in progress. Zoom Zoom. Lagi apa ngeluarin Zoom Zoom. Ya, baik. Oke, makasih operator. Jadi, hari ini aku bakal ngajarin tentang basis data. Nanti kurang lebihnya kalian boleh nambahin. Suara aku nggak Oke, eh, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi sebelum aku masuk ke soalnya, aku bakal sedikit review materi-materi buat ERD ini. basis data. Oke, jadi ERD itu Jadi ERD itu suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Oke, lanjut. Jadi di sini tuh simbolnya itu ada banyak, itu entitas, atribut, relasi, dan garis. Nah, entitas ini tuh diwakilkan oleh persegi panjang, kemudian atribut itu diwakilkan oleh elips, lalu ada relasi, itu diwakilkan oleh diamond, kemudian ada garis. Oke, di sini entitas itu pengertiannya suatu individu atau objek yang mewakili sesuatu yang nyata, dan dia itu bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya, eh, contohnya itu ada orang, benda, atau sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus. Nah, tipe entitas itu ada banyak. Contohnya di sini tuh ada weak entity. Weak entity ini berisi entitas eh, yang tidak mempunyai atribut yang tidak memiliki atribut eh, primary key. Nah, jadi himpunan entitas lemah biasanya tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key, di mana yang benar-benar menjamin keunikan entitas di dalamnya itu si induknya ini atau si ownernya. Nah, di sini juga ada contoh entitas yang kurang tepat. Itu ada bendahara. Kenapa bendahara itu tidak tepat, kurang tepat? Karena eh, dia itu sebagai pengguna sistemnya. Kemudian output sistem itu juga menjadi entitas yang kurang tepat. Seperti contohnya di sini itu ada laporan belanja. Lalu ada atribut, Iya. dia itu mendeskripsikan karakteristik dari suatu objek
atau entitas. Nah, di sini ada atribut kunci yang biasanya kalian sebut sama primary key, ada juga foreign key, kemudian ada atribut bernilai tunggal, atribut devariatif, kemudian ada atribut komposit, itu contohnya yang nama mahasiswa ini kemudian dipecah dari nama depan dan nama belakang. Nah, di sini juga ada atribut bernilai banyak atau multi-value. Nah, multi-value di sini itu adalah atribut gelar karena di misalnya aku kan sekarang masih menjalankan S1. Nah, S1 ini kalau aku lulus nanti aku bisa dapat gelar Eskom. Nah, nanti kalau aku lanjut ke S2 itu aku juga dapat gelar baru lagi. Nah, makanya gelar ini menjadi atribut multi-value yang bernilai banyak. Kemudian Next. Pak orang. di sini ada relasi yang dia itu menunjukkan hubungan antar entitas. Terus ada garis yang sebagai komunikasi antar entitas. Itu jadi entitas satu eh, direlasikan dengan entitas kedua. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat ERD. Itu yang pertama, kita mengidentifikasi dan menetapkan himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian, kita bakal menentukan atribut pada setiap entitas dan menentukan key-nya. Lalu kita akan mengidentifikasi dan menetapkan relasi di antara entitas-entitas yang ada, kemudian menentukan jenis relasi atau kardinalitas untuk setiap relasinya. Oke, di sini aku bakal langsung ambil soal dari 2023. Nah, jadi di soal ini itu yang pertama tadi kan kita identifikasi nih, kita analisis, lakukan analisis sederhana kebutuhan data untuk pengembangan sistem edukasi tersebut. Nah, di sini konsepnya itu dia menggabungkan dimensi dunia nyata dengan dimensi dunia virtual untuk menciptakan kesan bahwa dimensi dunia nyata kita diperkaya dengan objek maya tiga dimensi. Sistem edukasi tersebut meliputi edukasi jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang dilestarikan dalam marga satwa tersebut. Nah, jadi kita di soal ini kita itu diminta untuk membuat uh, sebuah data ERD seperti yang di nomor B ini, rancanglah struktur model database. Nah, di sini kan tadi kita diminta mengidentifikasi. Jadi kalau kalian nanti besok itu soalnya juga soal cerita, itu kalian baca dulu, kalian pahami soalnya, kemudian kalian cari kata kunci yang ada di soal. Misalnya di sini tadi itu ada jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Jadi tumbuhan ini nanti bakal aku masukin ke ERG ku. Kemudian ada hewan. Sabar tuh. Jadi nanti di sini ERD-nya itu kayak gini. Jadi yang pertama kita analisis dulu ada apa aja di entitas tersebut. Di soalnya itu yang pertama aku bakal punya data
data tumbuhan. Di data tumbuhan ini, itu aku pastinya punya nama tumbuhan, kemudian ada jenis, terus bisa jadi ada kegunaannya, itu bisa jadi obat, pangan, ekosistem, dan lain-lain. Kemudian setelah aku punya data tumbuhan, di sini kan tadi juga diminta hewan. Berarti aku juga punya data hewan. Itu nanti dia juga punya atribut nama, jenis, habitat, status konservasi, terus juga ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini itu bisa dari usia, ciri fisik, dan lain-lain. Jadi dia itu kayak mendeskripsikan si hewannya ini tadi. Lalu juga di sini karena kita mau buat sistem edukasi berbasis augmented reality, di sini pasti juga ada admin. Nah, admin ini itu eh, akan berguna sebagai orang yang mengatur augmented reality ini tadi. Jadi di admin itu bakal ada ID admin, kemudian ada nama, dan ada ID AR. Nah, lalu kan di sini tadi kita cuma punya data tumbuhan, data hewan, admin kita kurang eh, buat AR-nya. Nah, di AR ini sendiri itu bakal ada ID objek, info objek, lokasi, sama ID AR itu sendiri. Nah, ID AR itu dia bakal sebagai primary key-nya. Oke, kalau kita udah punya, kan kita disuruh analisis sederhana nih untuk pengembangan sistem edukasi ini. Nah, di sini kita udah punya pengembangannya, udah ada datanya itu kayak gini. Lalu kita buat DRD-nya itu kita ambil yang ini. Nah, jadi yang pertama itu aku punya entitas objek. Di sini kenapa yang tadi itu di sini itu kan ada data tumbuhan, hewan, kemudian ada 4 entitas. Nah, tapi di sini aku bakal pakai cuman 3 entitas, yaitu objek, yang nantinya objek ini tuh bakal ada
atribut ID object, dia sebagai primary key. Lalu di sini ada nama objek. Kemudian ada kategori. Nah, lalu ada status konservasi. Jadi ID objek ini dia sebagai primary key, terus ini nama objek. Nama objeknya itu dia bisa kalau hewan ya mungkin ada kucing, angsa, terus kalau tumbuhan mungkin ada anggrek atau tumbuhan lainnya. Nah, itu kategori ini di sini aku pakai dia sebagai pembeda. Jadi kategorinya kan tadi ada tumbuhan sama hewan. Nah, jadi di kategori ini bakal diisi oleh value hewan atau tumbuhan. Terus ada status konservasi. Buat atribut-atribut lainnya, itu kalian bisa tambahin sendiri. Nah, kalau dari soal tahun-tahun lalu, itu soalnya itu hampir mirip. Jadi, kita disuruh analisis eh, soal yang ada di lembar, terus kita disuruh buat ERD-nya. Yang pertama udah, lalu di sini ada relasinya. Nah, di sini aku langsung buat entitas ER yang isinya itu ID ER. Dia nanti sebagai primary key-nya. Terus di sini juga ada lokasi. Jadi ER ini sendiri tuh, nah dia kan kayak gini. Jadi bayanganku itu eh, karena dia tadi modelnya marga satwa, jadi di depan eh,
hewannya itu nanti ada, kita bisa scan kayak gini kan. Nah, makanya di sini tadi ada lokasi. Kemudian saat kita scan ini tadi kayak gini, itu kita bisa munculin juga deskripsi. Nah, deskripsi ini maksudnya itu deskripsi dari ER-nya ini. Misalnya nih, eh, ER-nya ini ngambil objek kucing. Nah, jadi kucing ini nanti bakal muncul deskripsinya. Nah, terus di sini juga ada ID object. Karena ID object ini sifatnya itu foreign key, aku pakai dua garis di bawah ini. Kalau dari dosenku yang tahun lalu, itu eh, kita nandain foreign key dan primary key di sebuah ERD, itu kalau primary key itu garis satu di bawah, kemudian kalau foreign key itu dia ada dua garis di bawahnya kayak gini. Tapi ada juga dosen yang eh, nandain kalau dia itu primary key, dia itu pakai eh, tanda bintang di sampingnya. Kemudian kalau dia primary key itu tanda bintangnya ada dua. Nah, jadi kalau eh, simbol buat foreign key dan primary key itu kalian sesuaikan aja sama preferensi dosen kalian masing-masing. Terus di sini juga ada ID admin.
Nah, jadi buat ERD-nya itu aku cuman buat kayak gini. Ini paling sederhana. Nah, buat entitasnya itu buat ER ke objek itu ada one to one. Kenapa one to one? Karena eh, satu objek ini hanya memiliki satu ER. Kemudian buat relasi kardinalitas dari entitas ER ini ke admin itu one to many. Nah, di sini kenapa aku pakai one to many? Karena di sini aku pakai konsep eh, kan setiap hewan. Di sini kan aku ada kategori hewan dan tumbuhan. Nah, satu admin ini bisa eh, membuat, mengedit, ataupun menghapus banyak ER. Kemudian ER ini, banyak ER itu bisa diedit, dihapus, dan di pokoknya diedit lah sama si adminnya ini. Makanya di sini ada hak akses. Buat relasinya, di sini aku pakai memiliki. Nah, di sini aku pakai relasi membuat. Sebenarnya buat relasi ini itu dinamain karena buat mempermudah kita kalau oh ternyata dari entitas satu ke entitas lainnya itu punya relasi. Jadi di sini objek itu memiliki sebuah ER. Nah, ER itu sendiri dibuat sebagai sistem edukasi. Nah, edukasinya dari mana? Dari ER itu sendiri nanti ada deskripsinya yang itu nantinya akan membuat edukasinya itu. Kalau sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Boleh raise hand atau ngomong langsung juga boleh. Iya, boleh. Tata boleh unmute. Permisi Kak, izin bertanya untuk entitas IR dan admin kenapa tidak many to many? Terima kasih. Oke, jadi kenapa nggak aku buat many to many? Sebenarnya bisa many to many. Jadi banyak admin itu bisa membuat, bisa mengedit banyak ER atau membuat banyak ER. Jadi di sini dia bisa ngedit, membuat ataupun menghapus. Tapi di sini eh, kan admin itu aku buat sebagai jadi biar nggak ada apa ya namanya. Bentar. Kalau kamu mau buat many to many, itu kamu nanti bakal buat entitas baru. Jadi kalau di sini
Misalnya nih, kan di sini aku manggil ID admin di sini. Nah, itu kamu nanti bisa buat tabel baru yang kayak gini, associative entity, buat di dalam database-nya. Jadi kalau associative entity itu sendiri di ERD itu ada yang perlu, ada yang enggak. Tapi kalau kita aplikasikan di MySQL, itu kita harus membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel penghubung. Jadi misalnya nih, di sini kamu mau buat many to many, nah nanti di tabel penghubung, di tabel penghubungnya itu nanti ada foreign key dari ER, yaitu primary key dari ER, sorry, jadi ID ER, sama ID admin. Jadi kalau kamu mau buat many to many juga boleh. Tapi nanti di dalam pengaplikasiannya di database itu tuh kamu pakai tabel penghubung kayak gini lagi gitu. Eh, dari aku gitu menjawab nggak? Untuk tabel penghubungnya nanti diletakkan di mana ya, Kak? Mohon maaf, kurang paham untuk tabel penghubung. Terima kasih. Oke, jadi aku jelasin tentang associative entity ya. Jadi associative entity itu dipakai ada di ERD kalau uh, dia itu relasinya many to many, kemudian uh, dari hasil uh, relasi antar entitas itu tadi, ini. Jadi tabel relasi many to many itu uh, nggak nggak selalu menjadi asosiatif buat di ERD-nya. Jadi nggak selalu ada asosiatif ini. Kalau dia itu sederhana. Nah, sederhana ini gimana? Kalau misalnya di sini aku punya contoh uh, penulis dengan buku. Nah, di sini penulis itu bisa menulis banyak buku dan penulis dan buku di perpustakaan. Nah, si admin ini mau mencatat buku mana yang ditulis oleh penulis mana dan nggak ada atribut tambahan di eh, entitasnya ini. Jadi dia cuman ada langsung ID penulis, nama dan sebagainya. Kemudian di sini ada ID buku,
judul, dan sebagainya. Nah, di sini tuh nggak eh, menjadi asosiatif. Ini di sini many to many. Nah, untuk penggambarannya itu di ERD itu kalau simple banget kayak gini, itu nggak perlu ada associative entity. Tapi pengaplikasiannya, kalau penulisannya di ERD kan tadi kayak gini. Kalau kita buat ke MySQL, itu dia nanti ada tabel penulis dengan field pertama itu ada ID penulis. Kemudian di field kedua itu ada nama penulis. Lalu di tabel buku itu ada ID buku, terus ada judul buku. Nah, ini tadi kan relasinya many to many nih, many to many. Nah, kalau di MySQL itu kita nggak bisa langsung nulis many to many kayak gini. Jadi harus ada sebuah tabel penghubung buat ngehubungin antara tabel penulis ini dan tabel buku. Nah, tabel penghubung ini bisa kalian rename pakai apa aja. Nanti isinya itu ada ID penulis sama ID buku. Nah, ini kalau simpelnya. Ini di case di mana many to many ini nggak perlu associative entity karena dia itu sangat sederhana. Tapi kalau misalnya eh, many to many itu membutuhkan associative entity, itu biasanya di dalam saat ada relasi dua relasi antar entitas itu ada sebuah kejadian baru. Jadi misalnya nih nanti aku bakal kasih contohnya di soal tahun 2022. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaannya tadi. Kenapa nggak pakai many to many? Sebenarnya kalian boleh pakai many to many atau kalian juga boleh pakai one to many kayak yang aku pakai tadi. Kalau aku pakai tadi itu karena aku mau si admin ini, satu admin itu hanya bisa mengelola banyak. Oke, jadi
Bentar ya. Oke, jadi si admin ini punya hak akses misalnya cuman tumbuhan aja. Jadi satu admin itu cuman bisa ngakses bagian eh, yang kategori objeknya itu tumbuhan aja. Kemudian satu admin lain itu hanya bisa mengakses eh, objek lain, yaitu cuman hewan aja kayak gitu. Buat Tata tadi terjawab nggak ya? Oh, oke, jadi di entitas ER itu punya ID admin karena eh, entitas ini, ER ini kan diatur oleh si admin ini. Makanya aku buat relasi one to many ini tadi itu buat ngatur misalnya nih IDER 1 itu diatur oleh admin pertama. Nah, kemudian ada IDER 2 itu juga diatur oleh admin pertama. Kayak gitu. Buat Zikri, apakah menjawab? Jawab, Kak. Oke, terus pertanyaan kedua itu dari Nabil. Kak mau tanya, mau minta jelasin ulang yang tentang one to many. Ini maksudnya itu pengertiannya atau kayak gimana ya? Kalau contoh dari kalau one to many-nya itu sendiri, itu kan tadi di sini aku kasih admin sama ER. Kalau misalnya kalian kesulitan membayangkan admin sama ER ini, kalian bisa coba bayangin dosen wali dengan mahasiswa perwalian. Kan eh, satu dosen wali itu mempunyai banyak mahasiswa perwalian kan. Nah, kemudian banyak mahasiswa perwalian itu hanya memiliki satu dosen wali kayak gitu. Kalau cara aku nentuin kardinalitasnya itu aku bayangin kayak gitunya sih. Dari Nabil ada tambahan nggak atau udah cukup jelas? Nggak, yang eh, many itu di mahasiswanya. Karena satu dosen wali itu dia bisa punya banyak mahasiswa perwalian gitu.
Ya, aku coba jawabin pertanyaannya dulu. Kak, dari Fahri Hidayatullah, Kak izin bertanya, boleh dijelaskan ulang untuk cara menentukan entitasnya, Kak? Masih bingung. Oke, dari aku sendiri, cara nentuin entitasnya, cara aku nentuin entitas yang terlibat itu apa aja, itu dari sini. Kan tadi ada jenis tumbuhan, kemudian ada hewan. Nah, kalau jenis tumbuhan dan hewan ini aku buat dalam satu entitas yang berbeda, nah itu nanti di ER-nya itu kita akan kebingungan buat masukin datanya. Nah, misalnya nih, misalnya di sini aku punya hewan. Kemudian di sampingnya, di sampingnya itu ada tumbuhan. Nah, misalnya di sini ada entitas hewan, terus di sini ada entitas tumbuhan. Nah, kita cuman punya satu entitas ER kan. Nah, kalau kayak gini, itu di sini kita bakal manggil ID hewan, terus misalnya di sini ID tumbuhan. Kalau misalnya kita cuma buat ER ini, eh, kita buat ID hewan dengan ID hewan satu, ID hewan satu ini misalnya harimau, nah nanti di ID tumbuhannya ini tuh bakal kosong. Makanya di sini aku pakai eh, tiga entitas ini. Jadi cara nentuin entitasnya itu tadi dari dua data, dari data yang ada di sini, data tumbuhan dan hewan, itu jadi aku jadiin satu entitas, yaitu entitas objek yang nantinya bakal dibedain sama oleh primary key-nya, yang nanti juga ada kategori, dia itu sebagai kategori hewan atau tumbuhan. Terus eh, di soalnya itu kan juga disebutkan uh, Anda ditugaskan sebagai seorang engineer database. Nah, saat kita membuat sistem edukasi ini, kita pasti butuh seseorang yang untuk menjalankan, untuk mengakses entitas ini kan. Jadi misalnya tadi kayak yang di sini,
itu satu ER itu dibuat oleh banyak ER ini dibuat oleh satu admin kayak gitu. Buat Fahri, apakah menjawab? Oke, aku lanjut dulu. Pertanyaan dari Muhammad Dafa. Frankie-nya dimasukin entitas juga, Kakak? Iya. Terus dari Marvel, Kak izin bertanya, dari contoh RD yang kakak buat untuk kasus soal ini, kira-kira masih ada tidak ya ERD lain memiliki entitas dan atau atribut lain yang juga betul untuk menjawab kasus ini. Nah, untuk eh, pertanyaan dari Marvel, nanti kalau misalnya ada, aku buatin lagi. Nanti aku sertain waktu pengumpulan buat dokumentasinya itu tadi. Buat dari Kevin, Mbak Naura, itu yang entitas AR, PK-nya ada tiga kah? Itu tadi, primary key-nya itu cuman ada di ID AR, kemudian foreign key-nya itu ada di ID admin sama ID object. Terus ada pertanyaan dari Alvin. Kak izin bertanya, pembuatan FK menggunakan bintang 2 dalam flowchart setelah ID admin atau sebelum? Biasanya itu pakainya itu setelah. Ya, makasih yang udah bantu buat jawabin. Kemudian ada Zen, itu berarti foreign key-nya di bagian menu ya, Kak? Iya. Lalu ada Michelle, Kak izin bertanya pada entitas asosiatif itu apakah perlu primary key atau hanya foreign key dari dua entitas yang dihubungkan? Nah, kalau entitas asosiatif itu kalian tambahin primary key itu juga boleh atau foreign key aja dari kedua entitas itu tadi itu juga nggak apa-apa. Tapi baik-baiknya itu kalian buat juga primary key-nya. Nah, misalnya di sini aku punya tiket yang berelasi many to many dengan konsumen. Nah, di sini nanti misalnya ada studio, lalu dia di sini berelasi juga dengan film. Nah, dari adanya relasi tiket sama konsumen ini, itu itu dia punya relasi pemesanan. Nah, dia bakal membuat tabel baru karena tadi dari tiketnya itu tiket ke studio itu relasinya. Oh, aku zoom aja ya.
gini. Kemudian ini ada many to one. Dan studio ini juga berelasi many to many ke jadwal. Dan di jadwal ini dia juga punya relasi sama entitas film. Nah, untuk menghubungkan semua entitas ini, kan di sini tadi ada many to many-nya, kan di sini juga ada. Nah, di sini aku gabungin jadi satu di eh, associative entity pemesanan. Jadi associative entity itu dipakai kalau ada sebuah atribut baru dari adanya interaksi. Jadi kayak misalnya nih aku mau mesen tiket. Nah, tiket ini kan juga berhubungan sama si studio ini. Kemudian studio itu juga berhubungan sama jadwal. Terus dia juga berhubungan sama si filmnya itu tadi. Nah, makanya di sini dia muncul atribut baru. Itu misalnya jumlah tiket. Kemudian di sini aku panggil juga kode jadwal. Oke, maaf ya tadi kayaknya keluar ya aku. Oke, jadi tadi aku lanjutin di pemesanan ini itu aku munculin sebuah atribut baru, itu jumlah, terus nanti aku panggil kode jadwal, dia sebagai foreign key, kemudian ada ID konsumen juga. Nah, di setiap pemesanan itu kalian kalau beli tiket nih di bioskop, itu pasti punya kode bookingnya sendiri kan. Nah, itu dia sebagai primary key di associative entity ini, itu kode pemesanan. Nah, misalnya kayak gini. Jadi, buat pertanyaan tadi, di associative entity itu harus ada, iya kan? Kalau nggak salah, bentar. Ya, entitas asosiatif itu apakah perlu primary key atau hanya foreign key dari dua entitas yang dihubungkan? Itu tergantung konteks soalnya sih. Jadi kalau di pemesanan ini aku buat associative entity yang nantinya itu dia punya primary key, kode pemesanan, dia itu sebagai key unik buat mengidentifikasi atribut-atribut yang ada di dalam satu entitas yang sama. Itu buat Michelle tadi terjawab atau enggak?
Oke, dan i- oke, aku share screen ulang ya, maaf. Tadi jaringanku dari pertanyaannya Muhammad Ramadan, izin bertanya tentang entitas objek sama entitas AR itu kenapa bisa one to one? Oke, eh, yang di sini itu bisa one to one itu karena satu objek itu hanya memiliki satu AR gitu. Misalnya nih, ID objek satu harimau itu AR-nya udah dibuat. Nah, makanya cuman AR-nya itu cuman perlu dibuat sekali aja, nggak perlu dibuat dua kali karena nanti di bayanganku itu AR-nya ini ada di dekat dengan eh, tempat yang aslinya. Jadi misalnya nih di tempat penangkaran harimau itu ada sebuah tempat yang bisa digunakan untuk nge-scan kayak gini tadi untuk AR-nya. Makanya kalau dibuat double itu menurutku kurang pas. Jadi makanya kardinalitasnya itu aku pakai one to one gitu. Buat Ramadan, apakah ada tambahan lain? Oke, jadi buat soal di 2023-nya itu aku buat kayak gini. Nah, aku lanjut sedikit buat tahun 2022. Misalnya nih aku mau buat yang nomor pertama aja. Nanti misalnya nomor dua masih cukup aku lanjutin. Kalau nggak cukup nanti aku masukin di dokumentasinya. Nah, di soal nomor satu ini, eh, Persatuan Sepak Bola Wakanda akan membuat sebuah sistem informasi untuk mengelola pertandingan sepak bola yang digelar. Nah, Liga Sepak Bola ini diikuti oleh banyak tim. Lalu setiap tim memiliki nama kota, pelatih, kapten, dan satu set pemain. Jadi,
eh, nama kota pelatih, kapten, sama satu set pemain ini itu sebagai tribut. Kemudian setiap pemain hanya dimiliki oleh satu tim. Lalu setiap pemain memiliki nama, posisi seperti sayap kiri atau kiper, tingkat keterampilan bisa disebut juga dengan skill, sama satu set catatan cedera. Nah, seorang kapten juga seorang pemain. Lalu permainan dimainkan antara dua tim, disebut sebagai tim tuan rumah dan tim tamu. Oke, dari soal ini aku bisa buat kayak ERD kayak gini. Kan yang di sini tadi itu soalnya itu setiap tim memiliki nama, kota, pelatih, kapten, dan satu set pemain. Jadi di sini aku buat entitas tim dengan nama tim, atribut pertama, kemudian key-nya itu ID tim, lalu di sini ada kapten, terus juga ada kota. Terus tadi juga ada pelatih. Jadi di sini juga ada atribut pelatih. Nah, kan di sini buat entitas tim udah aku buat. Kemudian setiap pemain hanya dimiliki oleh satu tim. Nah, di sini juga ada ID pemain. Terus di sini aku buat dua entitas. Kenapa ada dua entitas? Jadi entitas pertama itu tim memiliki. Jadi satu tim itu memiliki pemain. Kemudian yang di sini itu memimpin.
Nah, jadi tim dengan pemain ini dengan relasi memiliki itu menggunakan kardinalitas one to many. Kemudian tadi ada juga skill. Nah, setiap pemain memiliki nama yang ini tadi. Setiap pemain memiliki nama, posisi, dan tingkat keterampilan. Nah, lalu kan tadi di soal itu dengan satu set catatan cedera. Nah, cedera ini kan sifatnya kayak opsional ya. Jadi nggak semua pemain, nggak semua pemain itu eh, terkena cedera. Jadi di sini aku pakai identifying relation. Kemudian dengan weak entity. Nah, weak entity itu tadi adalah catatan cedera. Di dalam weak entity itu dia nggak punya primary key karena dia bergantung sama eh, si induknya. Nah, di sini, di kasus ini, induknya itu adalah entitas pemain. Jadi catatan cederanya itu tanggal cedera sama jenis cedera. Nah, kalau dijelasin itu
weak entity ini bergantung sama induknya karena dia nggak punya primary key. Jadi di entitas pemain, jadi di sini itu bisa dibedakan. Di sini tuh nanti ada ID pemain. Nah, misalnya nanti kayak gini. Nah, dia itu dibedakan berdasarkan ID pemainnya itu. Jadi, fungsi dari identifying relationship ini itu dia untuk membuat si catatan cedera ini unik. Jadi, catatan cedera ini unik jika diketahui pemain mana yang terkena cedera ini tadi. Misalnya, eh, misalnya kan di sini ada banyak pemain. Nah, itu dia dibedakan berdasarkan ID pemainnya. Jadi dia di sini nggak ada primary key-nya gitu. Jadi dia bergantung sama si adanya entitas pemain ini. Buat kardinalitas dari tim memimpin pemain itu one to many. One to one. Kenapa menggunakan one to one? Karena satu tim itu hanya bisa dipimpin oleh satu pemain, seperti yang di soal ini tadi. Setiap tim memiliki nama, kota pelatih, kapten, dan satu set pemain. Kemudian di tim I itu aku hubungkan juga dengan eh, associative entity itu jadwal pertandingan. Nah, di jadwal pertandingan ini itu ada kode jadwal, kemudian ada ID tim. Nah, di sini status karena di soal itu uh, ada pernyataan pemain dimainkan antara dua tim disebut sebagai tuan rumah dan tim tuan rumah dan tim tamu. Jadi status di sini itu dia bisa sebagai tim tuan rumah atau sebagai tim tamu itu.
tim ini itu berrelasi many to many dengan entitas pertandingan yang di dalam entitas pertandingan ini itu dia punya atribut skor. Kemudian ada kode pertandingan. Dia di entitas pertandingan sebagai primary key. Lalu ada tanggal pertandingan. Kemudian di sini itu ada ID liga. Jadi aku jelasin lagi yang di pertandingan, di entitas pertandingan ini tadi, itu ada skor tamu, skor tuan rumah, kode pertandingan, itu dari sini, terus ada tanggal pertandingan. Lalu tim ini oke, buat ERD dari pertandingan, buat Liga nomor satu, di soal nomor satu angkatan 22 itu kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, kalau mau bikin lebih kompleks, tambahin entitas apa ya kira-kira? Ini pertanyaan dari Ramadan ini buat soal nomor berapa? Soal angkatan 23 atau 22? Mungkin nanti bisa ditambahin sama pengunjung. Jadi di sini ada pengunjung.
tapi dia nggak berelasi sama ketiga entitas ini, tapi dia ada di dalam database itu. Terus misalnya mau kamu buat satu-satu, jadi IDER untuk tanaman ada sendiri, ya, untuk tumbuhan sendiri dan untuk hewan ada sendiri. Jadi kamu buat kayak gini tadi. Terus si entitas ER ini itu kamu buat dua. Jadi ER di sini misalnya ER tumbuhan, kemudian kamu buat satu entitas baru itu ER entitas untuk ER hewan gitu. Terjawab nggak Ramadan? Terus nanti kalau misalnya ini ada yang lebih kompleksnya lagi, nanti coba aku cekin terus nanti aku sertain ke dokumentasinya. Nanti kalau misalnya nggak ada berarti tetap pakai ini aja gitu. Soalnya eh, buatanku ini itu udah aku eh, apa ya istilahnya kayak verifikasi ke dosen pengampu mata kuliahku waktu buat soal ini tahun lalu itu. Berarti ada juga entitas yang tidak memilikiasi. Iya, nggak ada. Nggak ada itu nggak apa-apa. Oke, dari Ramadan ada tambahan lagi nggak? Yang lain mau tanya lagi nggak? Kak izin bertanya, Iya, boleh. mau nanya kardinalitas dari yang entitas tim ke entitas liga itu apa ya? Dari tim ke liga ini, Ya Kak, kita bisa pakai many to many. Kenapa? Karena, tapi kalau misalnya di konteksnya si soal ini, itu dia cuman sepak bola Wakanda. Jadi satu liga ini bisa diikuti oleh banyak tim. Jadi aku ralat yang tadi di sini tuh one to many. Jadi di satu liga ini bisa diikuti oleh banyak pemain, banyak tim gitu. Apakah menjawab? menjawab Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya, oke, pertanyaan dari Zaki, izin bertanya Kak, untuk pengerjaan soal tahun-tahun sebelumnya itu tulis tangan atau gimana? Iya, dari kalau di tahunku itu tulis tangan. Mungkin di tahun sebelumnya itu juga tulis tangan gitu. Jadi nggak pakai draw ayo. Jadi kalian harus hafal primary key itu pakai tandanya kayak gimana, foreign key itu pakainya kayak gimana. Kalau misalnya ada weak entity, identifying entity itu bentuknya kayak gimana, itu harus kalian hafal siapa lagi kalau soalnya itu closed book. Tapi dari tahun ke tahun, dari 2022 itu bukunya terbuka. Kalau dari tahunku itu juga terbuka.
Tapi sebenarnya dari buku terbuka ini tadi itu, kalau kalian hafal eh, bentuk-bentuk dari setiap perwakilannya, jadi entitas itu tadi kan diwakilkan oleh persegi panjang kayak gitu, itu seharusnya aman sih. Jadi pengumpulannya langsung, iya, pertanyaan dari Lita pengumpulannya langsung atau lewat Spada. Pengumpulannya itu langsung. Jadi kalian langsung buat ERD-nya di lembar jawaban. Tabelnya dibikin juga nggak, Kak? Nggak. Kita cuman buat ERD-nya aja, nggak buat tabelnya. Terus ada pertanyaan kalau FK-nya pakai double asterisk, boleh nggak, Kak? Boleh. Jadi yang ini tadi tuh kalian sesuaikan ya. Kalau dari dosenku itu ada yang pakai, kalau dari dosenku itu sendiri pakai eh, garis bawah kayak gini, cuman satu itu buat primary key. Kalau garis bawahnya dua itu buat foreign key. Tapi kayak yang aku bilang tadi, ada juga dosen yang pakai tanda bintang itu bintang satu untuk primary key, terus ada bintang dua buat foreign key. Kak, berarti di entitas tim ada FK dari PK-nya Liga ya? Oh iya, kalau ditambahin, kamu tambahin juga nggak apa-apa. Jadi di sini ada ID Liga gini, itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya di tim ini aja, itu kita nggak perlu ngasih mengikuti liga ini juga nggak apa-apa, karena ini kan konteksnya Persatuan Sepak Bola Wakanda, jadi cuman ada liga itu aja gitu. Penentuan entitas mana yang pakai FK gimana, Kak? Kalau entitas mana yang pakai FK, itu forensik kan diambil dari eh, asalnya kan. Asalnya itu primary key dari sebuah entitas yang dipanggil di entitas lain. Jadi misalnya di entitas A, aku punya primary key, nah itu nanti dia aku panggil di eh, sebagai atribut di B, nah makanya dia sebagai foreign key. Jadi buat penentuan entitas mana yang pakai foreign key itu kamu sesuaikan sama soalnya. Gitu sih. Jadi misalnya di jadwal pertandingan ini tadi, kalau aku nggak punya ID tim, nah aku bakal bingung jadwal pertandingan ini, timnya siapa aja nih yang main. Nah makanya di sini aku panggil ID tim sebagai foreign key-nya gitu. Apa pertanyaan dari Iksan, apakah boleh menambahkan atribut sendiri Kak lebih dari ketetapan di soal? eh Seharusnya nggak apa-apa sih. Jadi di soal itu adalah minimalnya yang harus ada. Terus buat tambahannya itu kalau bisa juga yang emang yang benar-benar benar tambahannya. Jadi misal kamu mau nambahin entitas lain atau mau nambahin atribut lain itu nggak apa-apa seharusnya.
Asalkan yang kriteria yang di soal itu tetap ada. Kak boleh jelasin singkat aja tentang strong entity dan weak entity. Oke. Kayaknya strong entity itu bentar ya. Strong entity itu dia punya primary keys. Simpelnya gitu. Kalau weak entity itu dia nggak punya primary key. Jadi misalnya nih kayak di sini, itu mahasiswa ini punya mahasiswa ini sebagai strong entity dan orang tua ini sebagai weak entity karena dia bergantung sama si mahasiswa. Di sini konteksnya itu perkuliahan gitu. Buat Bintang, apakah menjawab eh, jawaban aku tadi atau masih ada yang mau ditanyakan? Entitas komposit apa boleh dibilang weak entity, Kak? Entitas komposit itu nggak bisa dibilang weak entity. Kenapa? Karena dia itu pasti ada dia itu sebagai penghubung antar tabel kan, simpelnya. Kalau misalnya yang tadi di sini aku kasih itu, di sini ada tabel penghubung. Nah, di sini tuh ini kan yang paling simpel. Kalau di ERD itu cuman ada entitas penulis sama buku. Tapi dengan relasi many to many. Tapi kalau diaplikasikan di MySQL, itu kamu harus punya tabel penghubung, ID penulis, dan ID buku. Nah, ini nggak bisa dibilang weak entity karena weak entity tadi itu dia itu cuman bergantung sama induknya, entitas induk. Sedangkan associative entity itu digunakan sebagai tabel penghubung itu tadi. Gitu. Apakah menjawab Bintang? Oke. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Dari Jelita, izin bertanya ke entitas yang tidak memiliki relasi tapi memiliki database itu tetap ditaruh di ARD atau tidak? Maksudnya gimana? Misalnya kayak yang tabel penghubung ini. Kalau kayak tabel penghubung ini tuh nggak perlu. Jadi kalau di ERD-nya itu cuma nulis entitas penulis sama entitas buku buat tabel penghubungnya ini nggak perlu. Ini tuh cuma dipakai kalau di MySQL-nya nanti pengaplikasiannya gitu. Mbak, maaf, mungkin pertanyaannya keluar dari topik. Perbedaan hubungan mandatory sama yang biasa. Di RAT itu apa ya? Maksudnya gimana ini, Raihan?
Kayak gini kah? Kak, maaf, boleh minta tolong liatin RD sepak bolanya lagi nggak, Kak? Kalau kayak gini terlalu kecil nggak? Komisi Kak, izin tanya untuk case pertandingan. Oh ya, boleh. Bentar ya. Itu ya, aku kasih linknya. Buat filenya nanti ada kok di dokumentasinya setelah Zoom ya. Buat pertanyaan dari Hardanu tadi, untuk case pertandingan, apa boleh membuat dua entitas, tim A dan tim H, kemudian dengan dihubungkan dengan associative relation. Kalau kayak gitu, menurutku kurang efisien ya buat penggunaan tabelnya nanti. Jadi terlalu banyak data yang harus diinput gitu. Buat Bono, kamu mau bertanya kalau ada entitas yang nggak pakai foreign key dan ada yang pakai. Nah, penggunaan foreign key ini tadi itu digunakan untuk merujuk eh, kan misalnya nih di pertandingan ini tadi, ini kan nggak ada foreign key-nya sama sekali, tapi dia ada primary key. Nah, eh, dia nggak ada foreign key-nya karena emang di pertandingan itu di tabelnya itu khusus buat pertandingan aja. Jadi kode pertandingan, tanggal, skor tamu, dan tuan rumah. Sedangkan di jadwal pertandingan itu tadi ada foreign key, itu karena aku harus tahu eh, tim apa aja yang main. Jadi aku butuh ID tim karena ID tim ini itu awalnya dia primary key dan dia itu sebagai unik. Jadi dia yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atribut lainnya yang ada di entitas tim ini tadi. Lainnya masih itu ya.
Buat itunya udah aku ganti ke Pure ya, jadi udah bisa dibuka lagi, coba dibuka ulang aja. Berarti materinya nggak sampai SQL ya Kak, yang DDL sama DML? Enggak, cuman buat TRD aja. Buat pertanyaan dari Rehan, nanti aku jawab sekalian di akhir ya. Kalau enggak nanti aku cantumin di dokumentasi. Kenapa pengunjung nggak ada relasi sama yang lain? Lalu jika tidak berrelasi dengan lain apa tidak? Jadi kalau yang ini dia nggak berrelasi karena di sini itu aku cuman mau buat eh, sistem edukasinya. Jadi di sini tuh si pengunjung itu bukan termasuk sistem edukasinya kan. Jadi di sistem edukasinya itu cuman ada admin yang membuat ER, kemudian si ER ini mendapatkan data dari sebuah objeknya ini. Nah, makanya si pengunjung ini nggak aku masukin ke relasi, dimasukin ke relasinya ini. Lalu, jika tidak berrelasi dengan entitas lain, apakah boleh tidak kita adakan di ERD? Kalau di sini itu menurut aku nggak apa-apa sih, nggak dimasukin. Karena di sini kan cuman berfokus ke mengembangkan sebuah sistem edukasi berbasis augmented reality. Jadi si entitas pengunjung ini cuman sebagai tambahannya aja, gitu. Dari Erzin, apakah menjawab? Oke, karena udah jam segini, mungkin aku tutup dulu ya. Nggak ada pertanyaan lain kan? Untuk soal 22, jadi bisa punya relasi menggunakan. Oh, kalau menurut aku sendiri itu kenapa nggak aku masukin ke sini? Itu kayak yang aku buat tadi. Kalau dia pengunjung ini aku masukin ke relasi, dimasukin ke relasi, jadi dia terhubung ke ER-nya langsung dengan relasi menggunakan, itu nanti datanya bakal ada banyak gitu. Karena setiap marga satwa di marga satwa ini kan eh, pasti banyak orang yang bakal masuk kan. Terus di sini juga sebenarnya nggak disebutin tentang si pengguna itu sendiri, si pengunjungnya gitu. Jadi kita cuman buat sistem edukasi yang meliputi jenis tumbuhan dan hewan. Oke, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, aku cukupkan sekian ya. Dari aku itu dulu, kurang lebihnya
mohon maaf, nanti buat pertanyaan yang belum terjawab, boleh PC ke aku, terus nanti aku jawab-jawabin kalau udah selesai semuanya. Oke, aku SS ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Selamat semangat Terima podcastnya. kasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Bisma ganteng banget. Mas, Kak. Terima kasih. Recording balik gak, stopped. Jura balik gak? Bisma ganteng banget. Jura balik gak? Ayo, Balis, Ayo. ayo balis yuk. Bentar, Novel ganteng banget. Review materi.